Oke, halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Nah, di video kali ini gue ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi pengalaman tentang tips-tips bagaimana cara kita memilih untuk membeli motor bekas atau motor yang sudah pernah dipakai sama orang lain. Dan tentunya kemudian bagaimana cara kita melakukan perawatan terhadap motor tersebut. Apa langkah pertama atau perawatan pertama yang harus kita lakukan pada motor tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman nggak ada salahnya buat klik dulu subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi ketika gua bikin video yang baru gitu. Oke, langsung aja. Di samping gua sudah ada motor yaitu Yamaha R15 versi 3. Ini buat contoh aja. Ini motor gua. Sebenarnya ini motor gua udah lama. Cuma waktu itu langsung dipakai sama saudara. Jadi gue cuma pakai sebulan waktu beli barunya ya, kemudian dipakai sama saudara lama banget, dan akhirnya baru gue pakai lagi di kemarin di bulan Desember. Itu lama banget. Nah, dan gue anggap ini nggak ada salahnya, gue anggap ini motor bekas. Karena apa ya, karena gue makainya udah dipakai orang lama gitu, dan jujur aja kilometernya dipakai saudara gue itu udah sampai 25 kilometeran, 25.000 kilometer. Oke, dan lanjut aja langsung kita ke motornya. Nah teman-teman, dan ini adalah motornya Yamaha R15 versi 3. Nah, ini motor keluaran tahun 2018. Dan waktu itu gue pertama kali beli, waktu itu gue cuma dapat make sekitar 1 bulanan. Karena habis itu langsung dipakai saudara gue dan gue pergi. Dan sebenarnya karena gue pergi akhirnya dipakai sama saudara gue, karena kalau nggak dipakai sama saudara gue ya nganggur motornya, jadi malah daripada nggak kepake gitu kan, mending ya udah dipakai lah. Oke, dan ini motornya. Nah, jadi untuk video kali ini gue ingin ajak teman-teman buat ngebahas tentang motor bekas ya. Jadi untuk memilih motor yang bekas itu apa aja yang harus diperhatikan. Ini menurut versi gue ya teman-teman ya. Jadi menurut versi gue, ketika teman-teman ingin membeli motor bekas, nah ini untuk sebagian pertama ya, yaitu untuk tips memilihnya. Jadi sebelum kita mempunyai, jadi ini adalah video untuk pertama tips untuk memilih motor bekas ini menurut gue. Oke, yang pertama menurut gue, buat teman-teman, karena ini berhubungan dengan motor, tentunya uang yang kita keluarkan itu ya lumayan gitu kan, lebih dari 5 atau 10 juta mungkin, kemungkinan seperti itu karena ini motor bekas. Dan yang perlu kita pastikan adalah ketika teman-teman ingin membeli motor bekas, menurut gua saran gua pertama yaitu pastikan teman-teman memilih motor tersebut memang untuk kegunaan, ketika kita mau membeli motor itu memang digunakan untuk mobilitas atau emang kebutuhan teman-teman dalam kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kalau cuma ingin membeli atau memang untuk istilahnya jangan dipaksakan lah, seperti itu. Oke, kemudian untuk saran yang pertama yaitu pastikan motor yang dibeli itu spare partnya mudah atau familiar. Jadi sebelum teman-teman memilih motornya, nah ketika teman-teman udah memastikan, oh gue pengen motor memang untuk keseharian gue, memang untuk misalnya untuk ke pasar kah, atau untuk kuliah, untuk kerja misalnya seperti itu. Nah, pastikan teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dong. Nah, di situ teman-teman harus menentukan motornya apa gitu yang benar-benar pas dan familiar. Kenapa harus familiar? Karena ketika motor tersebut familiar, menurut gua adalah motor tersebut pasti memiliki spare part yang sangat mudah untuk didapatkan. Contohnya yaitu motor Yamaha R15 versi 3 atau motor-motor yang lain seperti keluarga Matic Honda, Vario Beat, Matic Yamaha. Nah, itu kan pasti gampang banget untuk dicari spare partnya gitu. Nah, oke, dan yang kedua tentunya teman-teman harus pastikan yaitu surat-suratnya lengkap. Nah, jelas surat-suratnya, ketika surat-surat dia lengkap, ketika teman-teman sudah memilih misalnya motor ini, motor Yamaha R15 versi 3, teman-teman udah dapat motornya, udah dapat beberapa kandidat motornya ya. Kita pastikan dulu surat-surat yang dimiliki motor tersebut lengkap, beres, dan ya memang
siap jalan gitu, surat-suratnya siap jalan. Dan kemudian yang ketiga yaitu pastikan, nah ketika teman-teman udah dapat motornya, barangnya udah ada di depan teman-teman kayak gini, teman-teman pastikan dulu kelistrikan dari motor tersebut itu berfungsi dengan normal. Nah, salah satu contohnya ya misalnya teman-teman bisa nyalakan kontaknya, teman-teman bisa lihat kalau ada di speedometernya ya berapa voltase dari baterainya, nyalakan klakson segala macam. Pokoknya semua kelistrikannya dicoba dulu, remnya kah, semua bagian-bagian yang dianggap vital, nggak ada salahnya buat teman-teman coba gitu. Nyalakan mesinnya nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pastikan mesinnya layak jalan atau istilahnya masih bagus lah, mesinnya masih bagus atau layak jalan. Kalau menurut gue sih seperti itu ya, bahasa gue ya. Menurut teman-teman bahasanya beda-beda, terserah teman-teman. Nah, untuk mesin layak jalan ini, teman-teman pasti harus menyalakan mesinnya. Nah, teman-teman di situ bisa bisa menanyakan kepada pemilik sebelumnya, pernah nggak terjadi masalah mesin, misalnya turun mesin kah, atau kerusakan liner, kerusakan piston dan semacamnya. Nah, cuma mungkin biasanya kan ada penjual-penjual yang istilahnya penjual-penjual nakal. Jadi apapun mereka bilang bagus. Nah di situ teman-teman harus pinter-pinter dalam melihat atau mendeteksi keadaan mesinnya. Nah dari suaranya, dari ininya. Nah, dan nggak ada salahnya teman-teman buat ngajak teman atau orang-orang yang lebih istilahnya lebih berpengalaman di bidang itu, di bidang mesin misalnya. Kemudian untuk mesin lagi ya, pastikan tidak ada kebocoran. Salah satunya ya untuk mendeteksi mesin itu bagus apa enggak. Salah satunya dari suaranya, kasar atau tidak. Kemudian teman-teman bisa ngelihat track record dari servisnya. Kalau masih ada ya, kalau penjualnya masih orangnya bagus, pasti untuk track record servisnya tuh pasti ada. Terakhir kapan, kemudian jangkanya berapa bulan sekali atau berapa gitu dia servis, ganti oli segala macam, oli yang dipakai apa, nggak apa-apa teman-teman tanyain aja semuanya, nggak apa-apa ketika teman-teman mau membeli kendaraan bekas. Nah cek juga untuk bagian mesin-mesinnya, bagian yang vital seperti blok-blok engine-nya apakah ada yang rembes atau enggak. Kemudian ya cek aja semuanya, suara rembes atau apapun itu pokoknya dicek aja untuk bagian mesin. Dan kemudian pastikan motor itu yang paling penting menurut gue adalah bebas tabrakan berat. Gue garis bawain bebas tabrakan berat. Kenapa? Kalau mungkin untuk sekedar nyenggol atau mungkin intinya tabrakan-tabrakan yang sekiranya itu ringan lah, nyenggol kah atau terguling kah atau apakah. Nah itu kan menurut gue sih masih ringan dan itu masih wajar untuk kendaraan, apalagi sepeda motor. Dan kenapa gue garis bawain gue garis bawain bebas tabrakan berat. Nah biasanya untuk tabrakan-tabrakan berat ini itu akan menyebabkan kendaraan tersebut itu tidak nyaman atau tidak presisi lagi ketika dinaiki. Contoh, misalnya ada terjadi kerusakan. Misalnya terjadi kecelakaan terhadap sepeda motor dan itu berat. Misalnya nabrak mobil atau tabrakan antara motor dan motor atau menabrak yang lain dalam keadaan yang sangat kencang. Biasanya itu akan sampai mempengaruhi bagian dari sasis. Sasisnya bengkong, tidak presisi lagi, tidak senter lagi. Nah, dan gue berani jamin 100% ketika terjadi hal seperti itu, maka sudah dapat dipastikan walaupun udah diganti bodi yang baru, ketika sasisnya itu tidak dibenarkan dulu, pasti naikannya akan beda teman-teman. Nah, dan untuk benerin sasis itu butuh nggak mudah gitu. Nah, contoh untuk Yamaha R15 versi 3 ini. Nah, memang untuk sekilas bodi-bodinya masih bagus ini. Ini masih bagus. Nah, tapi ya tetap ada bekas tabrakan-tabrakan ringan. Tetap ada, kita bisa ngelihat. Contoh di sini gua nggak tahu di sini. Nah, ini dipakai buat apa dulu sama saudara gua ini.
Ini kayak gini, terus ini udah kelihatan. Nah, dan untuk tabrakan berat biasanya itu segitiga untuk bagian stangnya, bagian kemudinya itu pasti bengkong. Biasanya untuk tabrakan berat pasti kayak gitu. Pokoknya kelihatan lah untuk tabrakan berat. Dan yang paling gampang teman-teman pasti kan nyobain motor ini, motor yang ingin teman-teman beli, yang teman-teman periksa. Teman-teman gampang aja, coba teman-teman tapi ya hati-hati juga, coba teman-teman lakuin lepas tangan dua-duanya gitu. Ketika teman-teman mengendarai, lepas tangan dua-duanya untuk mengecek ya, ini hanya untuk mengecek ya. Nah, kalau misalnya keadaan motornya itu masih bagus, pasti keadaan motornya itu ketika jalan, kemudian teman-teman ngelepasin tangannya dua-duanya, lepas tangan lah itulah, pasti motornya akan anteng-antengan, jadi akan lurus seperti itu. Tapi kalau motornya udah pernah tabrakan berat dan terjadi kemiringan terhadap sasisnya, terhadap bodinya, saya jamin pasti naikannya dia akan ke kanan sendiri, ke kiri sendiri, dan itu akan, nah itu tidak bagus. Nah teman-teman, nah masalah untuk body, nah namanya juga motor bekas. Kalau gua nggak pernah sekalipun menggarisin body harus bagus ketika kita memilih motor bekas ya. Ya kalau dapat bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya sebenarnya nggak apa-apa, namanya juga motor bekas dan sudah pernah dipakai gitu sebelumnya. Jadi itulah. Dan untuk kemudian itu untuk tips-tips dari gua, menurut gua yang perlu teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman ingin membeli motor bekas. Dan kedua, nah ini bagian kedua, setelah teman-teman membeli motor, apa saja yang pertama kali teman-teman harus lakukan? Nah, untuk gua, ketika gue sudah membeli motor, yang pertama kali gue lakukan adalah gue lakukan cek ulang lagi. Ketika kita membeli, pasti sebelumnya kita udah ngecek motornya yang tadi gue udah jelasin kan. Tapi ketika sudah kita beli motornya, nggak ada salahnya ketika sudah sampai rumah teman-teman lakukan cek lagi terhadap kelistrikannya. Pokoknya dicek aja semuanya, dicek detailnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu pastikan lakukan dulu test ride lebih lama. Dipakai muter-muter komplek, pokoknya yang sekiranya teman-teman bisa ngerasain feel dari motor tersebut. Karena dengan hal seperti itu, setelah teman-teman cek dan teman-teman lakukan test ride, nah teman-teman itu bisa ngerasain, oh motor ini ternyata seperti ini, ada kekurangan di sini, kok mesinnya seperti ini, pasti ada kayak gitu. Nah, dan yang terakhir, melakukan perawatan standar terhadap mesin. Nah ini yang menurut gue paling penting. Perawatan standar pada mesin, yaitu ini gue garis bawahin ya teman-teman ya, yaitu tentang komponen-komponen pendukung yang ada pada mesin. Contohnya yaitu filter oli dan filter udara. Nah itu adalah hal-hal yang sangat vital terhadap mesin. Dan karena ini adalah motor bekas, pernah dipakai orang sebelumnya, dan kemudian istilahnya teman-teman tidak tahu track record sebelumnya motor ini apa, oli yang dipakai apa, kapan terakhir kali ganti oli, kapan terakhir filter olinya diganti. Gue yakin jarang banget ada orang yang istilahnya aware dengan hal tersebut. Pasti lupa ya, kayaknya nggak pernah kalau ditanya kayak gitu ya. Kapan terakhir ganti oli pak, misalnya kayak gitu. Kapan ya, lupa. Pokoknya baru, pasti kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi lakukan perawatan standar terhadap mesin. Nah, diantaranya yaitu kalau menurut gue ya, cek kampas rem depan dan belakang. Karena apa? Rem adalah hal yang sangat vital untuk motor ya. Pokoknya untuk hal keamanan ya. Rem, kemudian alat-alat elektrikal seperti lampu stop lamp, kemudian pokoknya komponen-komponen elektrikal, fuse segala macam itu teman-teman gak ada salahnya untuk diganti untuk fuse-nya, karena itu menurut gue sangat vital. Apalagi kalau ada komponen-komponen lain seperti ABS lah. Nah itu teman-teman harus cek semuanya. Tombol-tombol yang ada di panelnya itu berfungsi semua dan normal. Dan kemudian untuk mesinnya, nah teman-teman lakukan penggantian. Nggak ada salahnya untuk lakuin penggantian filter udara, filter oli, dan penggantian oli. Walaupun orangnya itu bilang kalau olinya udah diganti dan belum lama, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Karena menurut gua lebih baik teman-teman lakukan itu, mengeluarkan uang sedikit lebih banyak
istilahnya modal sedikit lagi, tapi teman-teman itu bisa aware, teman-teman itu bisa merasa aman gitu ketika teman-teman mengendarai motor tersebut. Nah, jadi untuk motor ini juga itu udah gue cek dulu, teman-teman ada videonya itu waktu gue ngebongkar motor ini. Nah, itu sekalian gue cek untuk filter udaranya dan ternyata filter udaranya itu masih bagus, masih sangat bagus. Dan yang gue mau lakuin di motor ini ya itu untuk mau mengganti filter oli dan untuk ganti oli. Nah, itulah. Jadi untuk itulah tips-tips dari gue dalam memilih motor bekas dan apa-apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita sudah memilih motor bekas tersebut. Nah, oke teman-teman, dan itulah tips dan saran dari gue ketika teman-teman ingin membeli motor bekas, dan semoga video ini berguna buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum klik subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu, tombolnya ada itu di sebelah mana ya, di sebelah sini kali ya, di bawah situ yang ada tulisannya merah subscribe, itu diklik aja, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi ketika gua bikin video yang baru lagi teman-teman. Oke, semoga video ini tetap bermanfaat bagi gua dan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.